Yuk kita mau berdoa dulu yuk. Kita stop. Yang makan juga Mikela coba stop berdoa dulu kita sebentar ya. Kita berdoa dulu. Aku lagi enggak lagi doa. Ayo doa ya. Kita siap ya supaya nggak lama ya kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini dan malam hari di Jakarta, kami mau mengucap syukur berterima kasih atas kasih karunia Tuhan kepada kami, keluarga besar kami, di mana Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik buat keluarga kami. Terutama kami sudah dikumpulkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, untuk bisa belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan, pada kesempatan waktu ini, kami khusus meminta kepada Tuhan, membungkus kami semua, melindungi kami semua, Roh Kudus menjaga kami semua, karena kami ingin mendengar firman Tuhan, kami ingin mendengar suara hati Tuhan mengenai si jahat, si naga besar, si ular tua, yang Tuhan sudah lemparkan ke bumi ini. Biarlah Tuhan, kami mau menelanjangi si ular tua ini, Tuhan bungkus kami, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Segala sesuatu yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan ini, Tuhan hancurkan. Karena ini urusan Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan baik. Bungkus hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman Tuhan yang keluar bukan dari pikiran kami, tapi dari suara Tuhan sendiri, dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Alright. Oke. Jadi kalau ada ngantuk, ada apa namanya hal-hal yang membuat kita terganggu, jangan takut. Si setan ini apa namanya nggak akan tinggal diam kalau kita mau bicara mengenai dia. Oke? Ini ceritanya nggak akan serem-serem. Oke, tapi sebagai apa namanya peringatan buat kita, siapa lawan kita. Oke. Kita harus tahu asal-usul si setan itu dari mana. Kita akan ulang dari kejadian berapa? Kejadian 3. Di mana pada saat itu, kejadian 3, 4, dan 5, pada saat itu Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, pada saat di Taman Eden, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah si ular. Oke, bahasa Inggrisnya the serpent. Pertanyaannya adalah, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, binatang, segala macam tumbuhan, dan manusia. Lalu tiba-tiba ada si ular, si setan. Ceritanya tiba-tiba ada si setan di bumi, di Taman Eden. Dari mana ini si setan? Siapa yang ciptain dia tiba-tiba ada di sana? Kalau ular sendiri, ya benar Tuhan menciptakan ular itu. Karena ular itu binatang, tapi ditemplok sama si setan, sehingga si ular bisa ngobrol, bisa ngomong. Pertanyaannya si setan ada di Taman Eden, caranya bagaimana? Bagaimana dia bisa tercipta di Taman Eden? Pernah kepikir nggak? Nggak pernah kepikir. Ini saya mau beritahukan ini mengenai si setan ini karena apa? Kita semua tahu sebagai anak-anak Tuhan, terutama pengajar-pengajar seperti saya dan Budi, bukan rahasia besar. Banyak pendeta-pendeta besar pun nggak berani ngomongin setan. Nggak berani namanya menelanjangi setan.
Karena mereka tahu yang mereka lawan itu nggak sembarangan. Kalau yang apalagi namanya pendeta-pendeta abal-abal. Pendeta abal-abal. Contohnya yang kemarin Budi cerita mengenai Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah ceritakan, nabi besar, nabi yang namanya Hanaya, mati. Lalu kita lihat, anak-anak Skewa. Masih ingat anak-anak Skewa? Ada 7. Imam besar, anak-anak pendeta besar. Mereka mau mengusir setan atas nama Tuhan Yesus. Itu 7-7-nya ditelanjangin, 7-7-nya dikerjain sampai babak belur. Makanya banyak pendeta nggak berani ngomongin setan. Kalau mereka benar-benar belum sempurna di depan Tuhan. Karena lawan mereka itu si naga besar. Si ular tua. The ancient serpent. Ular yang kuno. Yang sudah beribu-ribu tahun nongkrong di bumi ini. Dan saya mengambil resikonya semua hari ini. Saya nggak takut. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu kepada saya harus saya berikan kepada saudara-saudara saya. Oke? Sebentar. Ini kalau ngomong kasih Tuhan saya kadang-kadang suka sedih gitu. Oke. Bentar ya. Yung tidur, Mak. Yung ada tuh lagi lihat HP. Oke, sip. Kadang kita kalau melihat bagaimana Tuhan baik buat kita itu, siapapun orangnya, sekuat-kuatnya orangnya juga tetap akan hancur hatinya gitu. Oke, kita masuk ya. Ini dari mana itu setan? Tiba-tiba ada di Taman Eden. Dari mana? Pertanyaannya. Kita mesti tahu dulu asal-usulnya. Sebelum kita takut sama si setan. Setan itu paling suka yang namanya mengcopy Tuhan. Setan itu paling suka melakukan apa yang Tuhan lakukan. Masalahnya, Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik. Setan nggak mau segala sesuatu yang baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setan nggak mau kalah. Permulaan hikmat adalah takut akan saya, dia bilang. Takut sama setan. Kalau kita sudah takut sama setan, kita sudah ada di bawah hukumnya dia. Kalau kita sudah mulai belajar takut akan setan, kita sudah ada di bawah hukumnya dia. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, pertama-tama kita harus takut sama Tuhan, bukan sama setan. Belajar tiap hari. Itu yang namanya setan. Liatin kalau bisa fotonya, nggak apa-apa. Banyak sekali kita melihat foto-foto setan itu, aduh, serem mukanya begini-begini. Jangan takut. Itu memang tujuan dia membuat kita takut. Itu gara-gara film-film Hollywood. Itu gara-gara film-film di dunia tuh yang kita tonton tuh yang rambutnya panjang, matanya hilang sebelah, dibikin seserem mungkin supaya kita takut. Padahal yang namanya setan, si ular tua itu malaikat. Dari mana kita tahu dia malaikat? Saya akan share screen ya, supaya mereka bisa saling bisa baca semua ya. Oke, kelihatan ya tulisannya ya? Jelas? Jelas nggak? Jelas nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Saya besarkan tulisannya, besar ya tulisannya.
Saya bacain ya. Oke. Ini, kenapa setan itu ada di bumi? Ini nih ayatnya. Ini referensinya. Jadi saya akan bicara semua mengenai referensi. Kita akan banyak baca di firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan. Saya nggak akan kasih anak-anak baca. Maka timbullah peperangan di sorga. Di sorga. Mikael, ini salah satu malaikat Tuhan, namanya Mikael. Dan malaikat-malaikatnya berperang. Jadi Mikael ini punya, ini Mikael jenderal nih. Kalau dalam peperangan nih, dalam militer, Mikael ini jenderalnya. Dia punya tentaranya nih, tentara malaikat. Berperang melawan naga. Si setan. Si naga itu punya juga prajuritnya. Ini jenderal juga dia nih. Ini jenderal lawan jenderal. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Tidak dapat mendapat tempat di sorga. Ini baru melawan sesama malaikat nih. Perang mereka udah kalah. Belum lawan Tuhan ini. Masih lawan malaikat, kalah mereka. Mereka nggak bisa bertahan, dikatakan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Dan si naga besar itu, si ular tua, ini bahasa Inggrisnya paling senang saya dipakai. Si ular tua itu the ancient serpent. Bahasa Inggris itu kalau ngomong ancient, kuno bilangnya. Kita bilangnya kuno. Maksudnya udah nggak ada artinya lah kuno. Tapi ancient, kalau ngomong ancient itu benar-benar kita seperti ditarik sejarahnya dari zaman dulu sampai sekarang. Bagus sekali bahasa Inggris itu, benar-benar kaya. Bahasa Inggris itu bahasa yang kaya, beneran. Yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Dia menyesatkan bukan satu dunia, bukan Amerika doang, bukan Indonesia doang, seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan kemana? Ke bumi. Bersama siapa? Bersama malaikat-malaikatnya. Inilah cerita bagaimana tiba-tiba si setan ada di bumi. Bukan diciptain Tuhan. Pertanyaannya mungkin begini. Tuhan pernah nggak menciptakan setan? Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Ingat. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Kalau sampai Tuhan pernah menciptakan setan, sorry. Tuhan itu setannya setan. Setuju? Kalau sampai Tuhan menciptakan setan, dia itu setannya setan. Oke? Jadi kita tahu asal usulnya kenapa si setan itu ada di bumi. Ini. Lalu, kalau kita sudah tahu asal usulnya dia, mengapa dia ada di bumi, kita harus mengucap syukur. Ya. Tunggu ya, Jong. Ada secayung. Oh. Ya. Si Jumatan. Oh, ikutan? Iya. Bolehlah ikutan sekalian, mumpung. Sume. Sume, apa kabar? Apa kabar, Sume? Sokacan, apa kabar, Su? Itu kan ada orang kalau yang... Ya. Baik, mau lihat mama. Oke, thank you. Ngobrol sama mama. Jantung. Oh, ya sambil ngobrol, sambil dengar, nggak apa-apa ya, kalian mumpung. Saya lanjut ya, jadi nggak buang waktu. Jadi, Ya. Susuk mau ngobrol sama mama aja, udah lama nggak ngobrol. oh oke. Thank you, Sub, thank you banget.
Apa tuh? Ya. Ada mau? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita nggak terganggu waktunya. Oke, karena ini penting sekali. Nah, dari sini kita tahu bahwa asal usul si setan itu bahwa asal usul si setan itu kita sudah tahu. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberitahu bahwa setan ini diciptakan juga. Kalau sesuatu yang diciptakan Tuhan pasti punya akhir. Dia akan dihancurkan juga. Sama seperti kita. Kita ini akan hancur tubuhnya. Tapi bedanya tubuh dan jiwa dan roh kita diselamatkan Tuhan. Oke? Kita bisa lihat bagaimana tiba-tiba. Yung, Oi, si Nia minta di accept tuh. Nia mana? Nggak ada si Nianya. Sebentar ya, coba. Oh, ya. Oh, tadi hilang ya? Oke, siap ya? Good. Jadi, oke, siap ya? Jadi, kita akan lihat, sekarang kita mau tahu, siapa sih si setan itu? Asal-usulnya dari mana? Kenapa dia bisa berperang? Inilah yang akan kita bongkar. Asal-usulnya si setan. Kita buka Yeskiel, yang punya Alkitab boleh baca. Yang maksudnya baca di rumah saja ya. Kita akan lihat di sini, supaya cepat. 28. Ini perikopnya mengatakan nubuatan melawan Raja Tirus. Oke, Raja Tirus itu adalah raja yang sombong. Jadi ada dua pendekatan di sini. Pendekatan secara manusiawi, pendekatan secara rohani. Di sini kita akan melihat pendekatan secara rohani. Karena di sini dikatakan Raja Tirus ini setan sendiri. Oke, dia ini setan sendiri. Kita akan lihat dari mana asal-usulnya. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah pendekatan rohani. Kita melihat bahwa di ayat 13. Oke, sampai 14. Sampai 15 lah ya nanti. Kita baca satu ya. Lihat. Engkau di Taman Eden. Kalau dia seorang raja di bumi, nggak mungkin dia ada di Taman Eden. Ini kita ngomongin sesuatu yang lain. Oke, ingat ini. Raja Tirus itu ngomongin soal si setan. Jadi engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah yang penuh dengan batu berharga, bla 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 bla. Lalu tempat tatahnya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Pada hari penciptaanmu. Ini kaya dia nih. Kita bicara mengenai setan ini diciptakan sama Tuhan. Lalu, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah, surga, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Ini bahasa Inggrisnya the stars. Kita akan melihat bahwa stars, bintang-bintang, dan batu-batu itu adalah malaikat-malaikat sendiri. Oh, dia bilang dia berjalan-jalan di tengah itu, dia tuh benar-benar di antara semua malaikat, dia tuh yang paling jenderalnya udah. Yang menjadi titik, yang menjadi titik poinnya adalah ini nih. Kerub yang berjaga. Ada yang tahu arti kerub? Apa Malaikat. itu kerub? Malaikat. Kerub itu malaikat. Jadi setan itu bukan setan yang kita tahu setan, bukan. Dia itu malaikat. Ingat. Jadi jangan pernah takut. Dia bikin serem-serem, padahal dia nggak serem. Dia itu malaikat. Tapi dikatakan malaikat yang berjaga.
Kalau bahasa Inggrisnya cherub who covers. Cherub who covers. Covers apa? Di sini menjaga. Kalau cover tuh melindungi. Menutupi. Menjaga apa? Menutupi apa? Dari mana kita tahu bahasa ini dari mana? Ada di mana? Di ayat mana lagi? Lihat. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa namanya di sini? Kecurangan. Ini malaikat yang namanya Lucifer. Dari mana kita tahu Lucifer? Itu ada di Yeskiel 14. Yeskiel 14 ayat 12 sampai 14. Oke. Setan itu malaikat. Dia itu tidak bercela. Sempurna. Dia adalah malaikat yang sempurna sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan daripadamu. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam bumi? Inilah dia. Kecurangan. Kecurangan apa? Kita akan lihat dulu ini. Kerub yang berjaga. Apa sih tugasnya dia di surga? Tugasnya si setan nih, yang namanya setan sekarang. Dulu dia malaikat, namanya Lucifer. Ada 3 malaikat besar dia di surga. Ada yang bisa tahu namanya siapa aja? Mikael, Lucifer, sama itu. Mikael, Lucifer, satu lagi yang datengin Gabriel. Itu 3 jenderal besar itu. Oke. Kita akan bicara mengenai kerub yang berjaga. Apa sih tugasnya? Jagain apa? Ini kita akan ngomong kembali kemana kita mau tahu dulu nih. Sebelum kita lihat ini. Ada yang tahu nggak? Ini kan dia bilang diciptakan nih. Pada hari penciptaanmu. Ini setan siapa yang ciptain? Malaikat ini siapa yang ciptain? Ada yang tahu angkat tangan? Siapa yang menciptakan malaikat? Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus yang ciptain? Karena Karena dia dia juga ciptakan kita. Jawabannya betul, Tuhan Yesus. Dan kamu sudah mendekati. Bagus. Anak kecil seperti kamu bisa tahu itu bagus. Papa kasih tahu referensinya. Kenapa namanya Yesus? Kita buka Kolose 1. Ayat 16-17. Ya, kita lihat nih. Keutamaan Kristus. Judulnya Keutamaan Kristus. Berarti dia Yesus Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi yang di sorga sama yang di bumi, itu yang ciptakan siapa? Kristus. Yang kelihatan, nih kita nih kelihatan manusia, dan yang tidak kelihatan. Oke. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Jadi dia menciptakan sesuatu itu untuk dia, untuk melayani dia, segala sesuatu untuk Yesus. Ini. Jadi kalau ditanya, siapa? Yesus yang ciptain. Dari mana kamu tahu? Dari Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Yesus sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau ada ilmu pengetahuan bilang ada makhluk lain di luar angkasa, ada makhluk lain di Mars, ada makhluk lain di mana itu? Di mana? Di planet-planet sini, Pak. Jangan percaya udah. Kenapa jangan percaya?
Ini Kolose 1 cuma bilangnya segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Nggak ditambahin. Yang di planet Mars, yang di planet sini, yang di planet sini, di planet sini, di universe ini. Nggak ada. Cuma ada di bumi dan di sorga doang. Penciptaan itu hanya di bumi dan di sorga. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Jadi kalau ada ilmu, apa namanya itu yang namanya scientist, apa itu scientist bahasa Indonesia jadi lupa. Ilmuwan. Kalau ada ilmuwan bilang, wah ditemukan mikroorganisme di planet ini, udah forget it. Kita anak Tuhan, kita harus tahu. Nggak ada, cuma ada di bumi penciptaan itu. Dan di sorga nggak ada lagi. Ingat itu. Oke. Jadi kita tahu siapa yang menciptakan itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam Yeskiel, ayat 11. Lihatlah. Lalu datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah sesuatu ratapan mengenai si setan, Raja Tirus, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah kata Yesus. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat, maha indah. Penuh hikmat, maha indah. Sempurna. Jadi setan itu waktu diciptakan, dia itu sempurna, penuh hikmat, maha indah. Nggak ada yang rambutnya panjang kayak pocong, nggak ada yang matanya gimana. Itu semua Hollywood. Itu semua film yang membuat kita jadi takut. Dikatakan ini jelas sekali, maha indah. Maha indah itu boleh dikatakan dia yang paling beautiful. Malaikat paling beautiful, paling indah. Di antara seluruh malaikat yang Tuhan ciptakan, dia yang paling indah. Kalau udah ngomong maha, maha ini cuma punya Tuhan. Tapi dikatakan dia maha indah. Kalau mau tahu elemen-elemennya, ini si malaikat ini, si setan ini punya elemen. Elemennya apa? Sempurna, penuh hikmat, maha indah. Itu elemennya setan. Jadi kita mesti tahu dulu asal-usulnya dia. Dia diciptakan sempurna, dia diciptakan penuh dengan hikmat, dan juga dia diciptakan maha indah. Jadi kita nggak perlu takut setan itu, wow serem-serem. Nggak ada yang setan serem. Itu cuma buatan Hollywood, itu film, itu gambar. Aslinya nih si setan begini nih, ini aslinya. Sampai sekarang pun dia masih begini. Kenapa dibikin kita serem-serem setan mukanya? Karena apa? Supaya kembali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dia nggak mau. Dia maunya permulaan hikmat adalah takut akan setan. Kata dia. Sorry, kita harus rubah konsep pikiran kita. Kita harus takut sama Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Lalu kita kembali lagi ke yang tadi. Kerup yang berjaga. Ini penting. Apa itu kerup yang berjaga? Kalau kita ngomong kerup yang berjaga, adanya di mana? Di Keluaran. Kita buka di Keluaran. Keluaran 25. Oke. 25 ayat 19 dan 20. Nih. Tabut perjanjian. Ada yang pernah lihat tabut perjanjian? Bahasa Inggrisnya apa tabut perjanjian? Ada yang ingat? Bahasa Inggrisnya tabut perjanjian? Bahasa Inggrisnya? Ayo, yang bisa jawab, langsung jawab. Bahasa Inggrisnya tabut perjanjian. Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu ya. The Ark of Covenant. Oke, The Ark of Covenant. Kita buka di ayat 19 dan 20. Ini bagaimana Tuhan menyuruh Musa membuat
apa namanya? Tabut perjanjian. Bagaimana tabut perjanjian itu dibuat? Inilah caranya. Ayat 19. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Kerup itu apa tadi apa? Malaikat ya. Ingat, jadi buatlah satu malaikat pada ujung sebelah sini, satu malaikat pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu kamu buatlah malaikat itu di atas kedua ujungnya. Malaikat itu, kedua malaikat itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas dan apa dikatakan di sini? Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu. Inilah dia dikatakan, sayap-sayapnya menudungi, menutupi, menjaga. The angel who covers, cherub who covers. Bahasa Inggrisnya. Jadi kalau mau lihat gambarnya bagaimana? Nih gambarnya kayak begini. Saya kasih lihat. Nah. Lihat ini. Ini malaikatnya nih. Kiri dan kanan. Sebelah sini dan sebelah sana. Jadi dia punya sayap menutupi. Menjaga. Dan salah satu ini nih. Ini si setan ini. Si Lucifer. Dari mana kita tahu? Kok kamu tahu ini si Lucifer? Kan tadi dibilang di Yeskiel 28 bahwa dia adalah kerup yang menjaga. Salah satunya dia ini ada dua malaikat, satu lagi nggak tahu siapa, satu yang pasti ini si Lucifer. Mungkin salah satunya mungkin mungkin Michael. Si Mikael perang kan sama dia. Sama-sama punya barisan tentara. Ini dua-duanya benar-benar menjaga. Menjaga apa? Pertanyaannya, kok ini kan cuma gambar patung. Kok si Lucifer yang jaga? Apa ada di surga yang namanya tabut perjanjian? Apakah ada nih yang gambar ini nih, tabut perjanjian ini apa ada di surga? Kok Hendrik kalau ngomong masa tabut perjanjian ada di surga? Jawabannya ada atau enggak? Sebelum saya jawab, kita buka dulu di Kolose. Ibrani. Kita buka Ibrani. Ibrani 8 ayat 5. Kita buka. Ibrani 8 ayat 5. Lihat. Ya. Ibrani 8 ayat 5 kita lihat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga sama seperti yang diberitahukan Musa pada saat dia bikin tabut perjanjian ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan. Bahwa engkau membuatnya semuanya itu menurut apa? Contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu di mana? Ini loh. Kalau kita mau lihat bahasa Inggrisnya, lebih asik lagi kalau bahasa Inggrisnya. Kita lihat. Mana English? Oh ini. NIV deh ya. Oke. Ayat 5. Look. Who serve the copy on a copy and shadow of the heavenly things. Jadi apa yang ada di bumi itu kopinya ada di bukannya kopinya ada di atas.
Di atas itu bikin kopi di bawah, di bumi. Jadi, yang namanya tabut perjanjian ini nih, ada di atas. Cuman skalanya lebih besar. Kenapa? Karena ini melambangkan tatahnya Tuhan. Lalu pertanyaannya dia jagain apa? Nutupin apa? Lalu kita bagaimana tahu ini nih malaikat ini ada di apa tabut perjanjian ini ada di surga? Dari mana kita tahu? Buka di Wahyu. Wahyu 11 ayat 19. Ini kalau Wahyu yang nulis siapa? Yohanes. Jadi Wahyu itu yang nulis Yohanes. Yohanes diberi penglihatan kepada Tuhan. Dia mau melihat. Dia dikasih penglihatan tentang apa? Tentang surga. Pada saat dia melihat tentang surga itu, apa yang dia lihat? Kita lihat ayat 19. Lihat. Maka terbukalah bait suci Allah yang ada di sorga. Ya, dia buka nih, dia lihat nih, lagi lihat. Dan kelihatanlah apa? Tabut perjanjiannya. Jadi di surga itu ada tabut perjanjian juga. Jadi apa yang ada di surga itu dikopin ke bawah, ke bumi. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh ada satu government, ada satu hukum yang di surga yang Tuhan mau terapkan di bumi. Hukumnya apa? Kembali lagi, ini dua malaikat nih nundungin ini apa sih yang dilindungi? Apa yang ditutupin? Ada yang tahu nggak isinya apa dalam ini? Apa yang kalau yang tahu coba jangan di-mute. Ten Commandment. 10 Commandments, 10 perintah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari mana kok Budi taunya? Kok Hendrik 10 Commandments isinya? Harus ada ini kan? Harus ada apa namanya? Referensinya. Kita buka lagi referensinya. Ulangan 10. Musai. Tuh. Riwayat tentang loh batu yang baru. Kok ada loh batu yang baru? Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Berarti ini yang kedua kali. Naiklah kepadaku ke atas gunung, buatlah sebuah tabut dari kayu, maka aku akan menuliskan kepada loh itu firman-firman, hukum-hukum Allah yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh batu itu ke dalam tabut itu. Ini maksudnya apa? Musa pada saat diberikan loh batu yang pertama, 10 hukum pertama, turun ke bawah, apa yang dia lakukan? Dia banting tuh yang namanya batu, kemana? Ke bangsa Israel. Kenapa dia lihat? Bangsa Israel memuja-muja Baal. Ngamuk dia banting itu. Makanya Tuhan suruh bikin lagi yang baru. Jadi, gambar ini, di dalamnya ini ada 10 hukum Allah. Kalau di dalam sini ada 10 hukum Allah, bagaimana dengan di surga? Ada nggak? Menurut tadi Wahyu. Kalau ada tabut perjanjian di dalamnya, pasti ada hukum Allah di dalam tabut perjanjian Tuhan. Yang dilindungi sama si setan ini, satu. Fondasi hukum Allah yang di sorga, yaitu ini, 10 hukum Tuhan. The 10 Commandments. Fondasinya. Kita lagi ngomongin bagaimana nih si setan jatuh ini. Kita lihat lagi di Yeskiel. Kita kembali lagi Yeskiel 28. Bagaimana dia jatuh. Ayat 16. Dengan daganganmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa.
maka kubuang engkau dari gunung Allah, surga, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Ini tadinya jadi sini nih. Ini posisi penting. Dibuang sama Tuhan. Dia berbuat dosa. Apa itu dosa? Pertanyaannya. Dosa apa? Ada yang tahu istilah dosa? Ayat yang terkenal. 1 Yohanes 3:8 kita lihat. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari mana? Dari iblis. Dari setan. Sebab setan, iblis berbuat dosa dari mulanya. Dia dari mulanya udah berbuat dosa. Untuk inilah Yesus Kristus, anak Allah, menyatakan dirinya sebagai manusia. Supaya ia apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan setan itu. Jadi kita udah tahu akhir ceritanya dia pasti dibinasakan. Jadi barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari si iblis. Siapa yang berasal dari iblis di kejadian 1? Kejadian 4? Ada yang masih ingat? Mabel ingat nggak? Yang berasal dari si iblis. Ada yang ingat siapa? Nia, siapa? Kain. Kain. Apa artinya dosa? Kita mundur ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah, kalau mau tahu, apa sih dosa kok? Dosa itu melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Ya 10 hukum itu yang ada di Tabut Perjanjian. Ini melanggar hukum Allah, makanya setan dibuang. Dia melanggarnya nggak tanggung-tanggung. Hukum nomor 1. Dia mau jadi Tuhan. Ada yang ingat 10 hukum Tuhan? Apa aja? Ada yang ingat? Anak-anak, 10 hukum Tuhan apa aja? Coba sebutin, ada 10. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa? Bebas lah, nggak usah di 10 hukum Tuhan. Ayo, angkat tangan. Nomor 1. Apa siapa? Ayo, siapa dulu yang Oke. angkat tangan dulu, yang bisa jawab dulu, angkat tangan. Andres. 10 hukum Tuhan. Well, Nia, God. Bukan, Mam. 10 commandments. Kan ada Tuhan selain God first. diam. No, I. Ya, betul. Oke, ngomong betul, bahasa Inggrisnya itu betul. Tuhan. Second, OB apa namanya? OB itu apa? Bukan. no murder, betul. Jangan membunuh. Kamu tetap dusta. Patung-patung yang lain kan? Patung lain, betul. Nomor 2 itu. Berzina, jangan mencuri, jangan Jangan lie. Don't lie. Copy Kisuke aja. Always copy Kisuke. hormatilah ibumu. Jangan bohong. Terus obey your parents untuk obey your parents. Kan yang nomor 5. Obey your parents untuk agar hidupnya lama. Ya, terus apa lagi? Don't cover. Don't cover. COVID. Cover apa? Don't covet. Ya, apa itu COVID? Gak tahu, lupa. Ada tuh cover. Bersaksi dusta. Apa lagi? Apa tuh namanya?
Jangan mengambil orang lain kayak Ya, hati. jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Ya seperti apa gitu. Don't steal number. Oke. Don't solve it. Oke. Oke. Ya, itu benar semua, ada 100 nilainya udah anak-anak. Bagus, pinter. Hafal. 10 hukum Ya. Allah itu harus ingat ya. 10-10-nya harus ingat, itu penting. Kenapa? Kenapa? Ada lagunya, ada lagu. Oh, ada lagunya. Pantesan ingat ada lagunya. Oke, bagus malah dibikin lagu. Nih. Kenapa 10-10-nya harus ingat? Nih. Lihat. Lalu, ini kita ngomong kejadian 2 nih. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Ini di Taman Eden pada saat manusia itu diciptakan. Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setan itu jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena dia melanggar hukum Allah. Apa hukumnya Allahnya? Yaitu melanggar perintah yang pertama. Dia mau jadi Tuhan. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar apa? Melanggar 10-10-nya. Kenapa melanggar 10-10-nya? Nggak tanggung-tanggung. Manusia itu borong semua, dihajar. Pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jelas, dia dengar si setan. Disuruh makan, dia makan. Dia dengar ada Allah lain. Kedua, jangan membuatmu bagimu patung. Apa artinya? Nggak ada Allah lain. Nah, sama. Ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Disebut nggak sama manusia? Hawa bilang, nih, dia bilang apa? Waktu jatuh ke dalam dosa. Lihat. Tentulah, semua pohon dalam makan boleh makan, bukan? Ini kata setan. Lalu perempuan itu bilang apa? Buah-buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengahnya, Allah berfirman, jangan kamu makan, atau raba. Ditambahin, nih. Tuhan cuma bilang jangan makan. Ini si wanitanya bilang apa? Raba, nanti kamu mati. Dia udah sembarangan nyebut nama Tuhan. Tuhan bilang makan, dia bilang enggak, raba juga jangan. Nambah-nambahin. Hormatilah ayah dan ibumu. Udah jelas-jelas bapaknya Adam dan Hawa siapa? Ya Tuhan. Dia nggak hormatin sama sekali. Jangan membunuh. Nah, siapa yang dibunuh? Dengan jatuhnya mereka ke dalam dosa. Mereka melahirkan kematian. Nomor 4, nomor 5, 6. Jangan berzina. Ya jelas itu berzina. Berzina sama siapa? Berzina sama setan dia udah. Jangan mencuri. Oh, apalagi. Udah dibilang jangan makan, diambil. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jelas-jelas berbuat dosa, bersaksi dusta kepada suaminya. Nih lo makan nih, nggak apa-apa katanya, kata setan. Bohongin. Terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Udah jelas-jelas itu pohon milik Tuhan, diambil juga. Diborong semua sama manusia. Jadi, apa sih yang pengen setan kasih tahu buat kita? Dia mau kasih tahu tuh kita tuh, Tuhan itu bohong sama kita. Nih, semua pohon boleh makan kan? Nah, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Pasti Allah tahu pada saat kamu makan, kamu akan terbuka. Jadi, apa yang terjadi di sorga, dia mau terapin di bumi. Si setan itu apa yang terjadi di sorga, dia mau terapin di bumi. Dia bohongin manusia. Yesaya 14, kita cepat aja deh ya. Udah jam 9. Yesaya 14, saya tahu ini. Kalau udah makin ke dalam, udah semakin ngantuk. Yaitu dia nggak mau kita dengar tentang si setan. Dia tahu, dia nggak mau. Jangan dengar tuh, bohong lah. Si Hendrik ngomong bohong lah itu. Itu salah dia ngomong, dia nggak ngerti tentang firman Tuhan.
Dia tahu. Saya lagi bongkar dia. Ayat 12. Hai bintang timur. Ini bahasa Inggrisnya Lucifer. Engkau sudah jatuh dari langit. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Bud. Berdoa, Bud. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik ke atas ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat nih, akunya berapa banyak? Aku 1, 2, aku 3, aku 4, aku 5. Sama yang terakhir, aku. 6, ada 6 aku. Jadi dosa melanggar hukum Allah, tadi dikatakan bahwa manusia itu jatuh dalam melanggar hukum Allah. Sebenarnya itu melanggar hukum Allah itu bukan dosa yang biasa. Tapi ada satu dosa yang ada akarnya, yang ada intinya. Salah satu intinya adalah ini, aku. Inilah inti dosa. Aku, saya. Kemarin Budi ada ngomong tentang aku. Ingat? Budi ada ngomong kemarin? Betul nggak, Bud? Ya. Coba bisa diulangin apa tentang akunya itu? Kemarin ngomong apa tentang yang akulah. Tujuan hidup. Tujuan hidup bukan saya, bukan. Bentar lagi habis. Semuanya masih panjang, saya mau habisin. Jadi, musuh utama kita adalah akunya ini. Setan itu nih aku. Dia pakai itu buat kita. Saya duluan. Saya nggak boleh orang lain duluan. Dia nggak mau yang namanya kasih itu nggak ada. Kasih itu nggak boleh ada di dalam hidup kita, nggak boleh ada. Dia nggak mau ada kasih dalam hidup kita, dia nggak mau. Saya akan potong pendek. Pertanyaannya gini, pada saat setan jatuh ke bumi, dia sendirian nggak? Dia nggak sendirian. Kita buka Wahyu. Wahyu 12. Ayat 4. Lihat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini kita mesti tahu nih, bintang-bintang di langit bukan bintang yang diseret. Bintang-bintang di langit itu adalah malaikat. Jadi sepertiga dari malaikat-malaikat di surga ditarik juga sama dia di bumi. Lucunya lagi yang narik ekornya lagi. Ini bintang di langit, malaikat-malaikat. Ada berapa banyak? Sepertiga ini ada berapa banyak? Bisa tahu nggak jumlahnya kira-kira ada berapa banyak? Ada yang tahu nggak jumlahnya ada berapa banyak? Wahyu 5. 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Gimana ngomongnya? Satu laksa itu berapa sih? Emang enak makan pakai laksa? Satu laksa itu berapa? Ada ingat matematik? Gak pernah dengar. Nggak pernah dengar laksa ya? Bahasa Inggris, hajar. Itu sih itu laksa-laksa si Saul sama Daud ya. Nih, ayat berapa tadi? Ayat 11. 10.000. 10.000. Satu laksa itu 10.000, betul. Ini bahasa Inggrisnya paling jelas. Then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and
10,000 times 10,000. Bahasa Yunani kagak ada yang namanya million. Ingat, bahasa Yunani nggak ada million. Zaman itu nggak ada million. 1 million, 2 million, billion. Nggak ada. Jadi bilang apa? Ribuan, 10 ribuan kali 10.000. Hitung sendiri deh. Berapa banyak? Miliaran. Beneran jutaan. Malaikat di surga itu banyak sekali. Bisa bayangin nggak? Sepertiga dari malaikat di surga itu ditarik ke bumi. Ini di bumi setannya banyak. Jangan main. Ini setannya banyak. Yang ditarik itu nggak tanggung-tanggung. Jadi kita mesti tahu bukan dia sendiri. Dia nariknya tuh ribuan. 10.000 kali 10.000. Gila. 10,000 times 10,000. Berapa tuh? 10.000 kali 10.000. Berapa? 100 juta. 100 juta. Hah? 100 juta. Itu 100 juta. Ini lihat nih. Thousands upon thousands. Ribu-ribuan. Nggak tahu berapa ribu. Dia udah nggak ngerti bahasanya mereka. Dia udah nggak tahu gimana. Ribu-ribuan. 10,000 times 10,000. 10.000 kali 10.000. Nah, itu kan N. N berarti tambahan. Oh iya. Ini 1,000 upon 1,000 udah nggak tahu berapa banyak. Berjuta-juta ini. Berlaksa-laksa tuh berjuta-juta. Mungkin udah ini ribut ini. Surga itu ribut. Makanya kalau sampai satu surga pesta gara-gara satu orang, bisa bayangin ributnya kayak apa. Sepertiga dari mereka itu turun ke bumi. Jadi setan, bukan jadi malaikat, jadi setan. Bagaimana? Tahu nggak caranya kenapa mereka bisa jatuh ke bumi juga? Sama. Jawabannya sama. Si kepalanya tuh jenderalnya bilang apa? Ngapain kita percaya Tuhan? Ngapain Tuhan ngatur-ngatur kita? Nih, I am perfect. I'm the most beauty. You kalau sembah I, you kalau ikut I give you life. Dibohongin malaikatnya semua. I give you life. Saya berikan kamu hidup. Ikut. Apa yang terjadi di surga, di kopinya itu ada di bumi. Dia bikin semua. Karena apa? Tuhan bilang, apa yang aku bikin di surga, aku bikin di bumi. Dia nggak mau kalah. Apa yang bikin di surga, berantakan yang dia bikin, dia mau bikin berantakan di bumi juga. Jadi kita tahu tuh rentetannya kejadian. Bagaimana kejadian itu dibikin antara permusuhan antara si perempuan dengan si setan itu, ya itu gara-garanya. Dia mau bikin hancur juga semua. Nyambung kan? Jadi, saya akan selesai di sini. Jadi, kalau kita melihat bahwa asal-usul si setan, dia itu malaikat. Saya mau ngasih tahu, jangan takut sama malaikat. Ngomong-ngomong setan, nih setan, bahasanya setan, itu membuat kita takut. Kita ganti konsepnya. Dia itu malaikat. Tapi malaikat yang kurang ajar. Setan itu malaikat yang kurang ajar. Yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita ngomong, siapa setan? Dia malaikat yang kurang ajar. Kita jadi lebih nggak takut. Ada setan. Jangan. Ada malaikat yang kurang ajar. Timpuk pakai sendal jepit. Kalau ada panci, timpuk pakai panci. Sama Tuhan aja disambit sama Tuhan, dibuang ke bumi. Itu baru ngelawan Michael. Baru ngelawan ini kemungkinan besar nih si Michael nih sama si Lucifer di sini nih dia. Perang. Dia aja nggak mau lawan Michael aja nggak menang, apalagi mau lawan Tuhan. Udah pulang si Ya sayang. Si Asannya udah pulang. Ya sayang sekali, tapi ya nggak apa-apa. Kita sudah Nanti memahami. Mama lihat Dengar videonya aja ya. Iya. Jadi itu setan itu benar-benar licik. Dia ngebohongin surga. Malaikat-malaikat juga tolol tuh yang ngikutin dia.
ini loh, intinya gini loh. Yang namanya malaikat aja bisa ngikut. Apalagi kita. Malaikat aja bisa jatuh. Apalagi kita. Kita itu harus benar-benar, ingat, benar-benar bersandar hidup kita sama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia akan dihancurkan suatu hari nanti. Iya, boleh. Nah, keluar aja. Keluar lagi gigi. Kemana itu pada hilang? Jadi kita akan tutup di dalam Kolose tadi. Oh, bahasa Inggris. Gila, bagus banget ya, Jom. Kolose 1 ayat 16. Jadi, kita lihat akhir dari kehidupan si setan itu apa? Kolose. Di tadi apa? 1 Yohanes 3:8, sorry. Nih. Kita udah tahu asal-usul si setan. Itu malaikat. Kedua, bagaimana dia jatuh ke bumi. Kita udah tahu. Ketiga, kita udah tahu akhir hidupnya gimana. Nih. Akhir hidupnya si setan itu. Si malaikat kurang ajar itu. Dia akan dibinasakan. Dia tuh ciptaan seperti kita sama. Dia sama kita ciptaan juga. Jadi kita jangan takut. Cuman pangkatnya aja dia bilang dia jenderal. Jenderalnya apa? Jenderal malaikat. Tapi jenderal kurang ajar. Apa bedanya sama kita? Sama, kita juga kurang ajar. Tapi bedanya kita sekarang sudah ditebus oleh sama siapa? Ini jenderal kita sekarang dia. Ini jenderal kita sekarang. Kristus. Yesus itu jenderalnya kita. Dia udah nginjak kepalanya si setan. Kita udah gak perlu takut. Jadi anak-anak ingat, kalau ketemu setan, sambit dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sambit pakai sendal. Dalam nama jenderal saya yang namanya Yesus Kristus, kamu sudah diinjak kepalanya. Kamu sudah dibuang ke bumi. Kamu tinggal tunggu waktu. Kamu akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Kalau manusia dibuang ke neraka yang apinya panas, yang namanya setan dan malaikat-malaikat dibuang kemana apinya? Apinya 100.000 kali lipat lebih panas. Itu janji Tuhan. Dan kita nggak mau ngikut-ikutan sama si setan. Ingat itu, setan itu benar-benar pinter. Jangan sampai jatuh. Ingat, jangan sampai jatuh. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan, bisa mengerti dari mana asalnya setan. Bisa mengerti dari mana, mengapa si setan ada di bumi. Tapi satu hal janji Tuhan, dia akan dibinasakan. Dan bukan mudah-mudahan, saya yakin dan percaya bahwa saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mendengar firman ini, saya akan bertanggung jawab karena saya memberitahu semuanya ini. Jadi teman-teman dan saudara-saudara sekalian mendengar, nggak perlu takut. Saya ngajarin nggak perlu takut. Dia itu malaikat. Malaikat yang kurang ajar, padahal dia diciptakan sempurna. Padahal dia diciptakan penuh hikmat. Padahal dia diciptakan apa tadi? Maha indah. Ini malaikat, boleh bilang cantik, ya cantik beneran. Luar biasa, malaikat yang luar biasa yang cantik dia.
Tapi dia sombong. Akunya itu, dia mau jadi Tuhan karena dia merasa dia sempurna. Dia lupa, dia itu ciptaan. Oke? Jadi, saya bukan berharap, tapi saya tahu Tuhan sedang menegur kita supaya kita jangan takut sama setan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan takut sama setan. Oke, ingat itu. Jangan pernah takut. Oke. Sampai di sini saya stop. Terima kasih buat mereka yang mendengarkan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini ada di kepala kita. Ada di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat. Apapun masalah kondisi kita, apabila kita dihadapkan pencobaan. Pencobaan itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Pencobaan terbesar Yesus adalah di kayu salib. Yesus dicobai sama setan 3 kali. Dia menang. Terakhir dia mau, itu dia, kembali lagi ke Kain dan Habil. Dia mau bunuh yang namanya Yesus. Dia lupa yang dibunuh, hidup lagi orangnya. Nggak diganti. Kalau zaman dulu, Abel mati dibunuh, diganti Set. Yesus mati dibunuh, keluarnya dia lagi. Kaget. Setan kaget. Oke. Ingat. Jadi, kembali lagi, terima kasih buat mereka yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati setiap kita semua yang mendengarkannya. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan menjaga tubuh Kristus ini yang sedang saya bangun. Bukan saya yang bangun, Tuhan sedang membangun tubuhnya melalui keluarga kita. Oke. Supaya apa? Supaya keluarga kita, keluarga besar ini menjadi lebih dekat. Jadi kita seperti jari-jarinya Tuhan. Kita seperti tangannya Tuhan. Kuping, telinga, semua seperti. Jadi apa yang kalian hadapi bukan kalian sendiri. Kesusahan apa yang ada pada diri kalian? Kita ikut susah. Apa yang kita bisa bantu? Ingat itu. Oke? Sekian hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau mau ada tanggapan atau nanti kita boleh bicara. Sebelumnya kita mau masuk ke dalam doa. Oke? Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah membukakan rahasia mengenai si setan ini. Sehingga kami tahu, dia itu bukan makhluk yang menyeramkan. Dia hanya malaikat yang cantik. Tapi malaikat yang kurang ajar. Malaikat yang sangat kurang ajar, yang ingin menyamai dirinya seperti itu Tuhan. Kami sudah tahu bahwa kami sudah diselamatkan, kami sudah tahu bahwa kami ini anak-anak Tuhan. Dan kami tahu, kami punya roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Daripada setan-setan yang ditarik dari surga itu ke bumi ini. Kami bisa melawan mereka karena kami punya Tuhan Yesus. Jenderal kami adalah Yesus. Pimpin hidup kami, bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga kami diberikan kekuatan dan keberanian menghadapi dan melawan si setan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan bagi mereka yang di Jakarta, biar Tuhan boleh pimpin istirahat mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik. Dan pimpin istirahat mereka, dan besok pagi mereka boleh bangun dengan tubuh yang sempurna dengan pengetahuan yang lebih sempurna. Pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan yang akan membuat mereka menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidup mereka, kelakuan mereka, kelakuan kami, menjadi cermin Kristus. Bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau pimpin, Engkau pelihara tubuhmu ini Tuhan. Supaya tubuh Kristus tetap ada sampai Yesus kembali datang mengangkat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami. Jaga kami. Pelihara iman kami. Tambahkan kami hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.